Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan beri kesehatan bagi kita setelah Tuhan sudah menyertai di dalam pekerjaan usaha hari ini. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi dalam Kitab Bakti 6 yang ayat pertama. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Allah di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah di dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau kuduskan kami, layakkan kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Mari kita menyanyi dalam Kitab Bakti 63 ayat yang pertama. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi malam hari ini dalam kebaktian rutin rumah tangga. Walaupun kita masih melalui medsos atau melalui YouTube, tidak ada mengurangi untuk kita sama-sama memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sejak kami bangun di pagi hari, siang, sore, sampai dengan malam hari ini. Semua itu terjadi bukan karena kami hebat dan kuat, tapi semua itu adalah anugerah Tuhan kepada kami. Untuk itu Bapa, bersama-sama kami di malam hari ini akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, sertai kami dalam relung hati kami, dalam jiwa kami, supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat, saya persilahkan untuk berdiri.
Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau berdasarkan Sabda Bina Umat, Kisah Para Rasul pasal 16 hari ini itu pagi dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Harapan saya Bapak Ibu semua sudah membacanya. Sekarang kita akan membaca di ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Untuk itu saya undang berdiri. Mari saya akan membacakannya. Di bawah terang judul Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang sudah membaca dan mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul ini saya pikir sudah cukup familiar bagi kita semua. Dan kitab Kisah Para Rasul ini kan hanya 28 pasal dan 1007 ayat. Saya kira ini kalau kita membaca paling lama 2 jam lah sudah bisa selesai kita membaca. Saya percaya bahwa tentu Bapak Ibu sudah membaca kitab Para Rasul ini beberapa kali. Dan tentunya sudah cukup memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama. Sedikit saya ulas tentang kitab Kisah Para Rasul. Kitab Para Rasul ini secara tradisi tertua dengan suara bulat menunjuk kepada Lukas sebagai penulisnya. Nah, Lukas ini adalah sahabat Paulus. Kitab Para Rasul itu ditulis selama sekitar 30 tahun. Mulai dari tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Dari sejak lahirnya gereja pada hari Pentakosta sampai pada akhir masa tahanan Paulus di penjara Roma. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini menguraikan penyebaran Kristen di sekitar wilayah sebelah utara Laut Tengah atau Mediterania. Melalui daerah yang sekarang dikenal sebagai Suriah, Turki, dan Yunani, sampai ke pusat kerajaan Romawi. Lalu kita bertanya, mengapa Paulus menulis surat? Paulus sebenarnya menulis surat ini kalau kita membaca di Lukas pasal 1 Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Di situ Paulus masih menulis kepada yang terhormat atau yang mulia Theophilus. Tetapi ketika kita baca di kitab Kisah Para Rasul, Lukas sudah menulis kepada sahabat kita yaitu Theophilus. Jadi kemungkinan besar Theophilus yang tadinya orang yang tidak percaya kepada Kristus, Theophilus sekarang sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, sehingga Theophilus sudah tidak disebut yang terhormat lagi atau yang mulia lagi, tetapi sudah disebut sebagai seorang sahabat. Nah, mungkin kita masih ingat bagaimana Paulus ini sebelum bernama Paulus, dia itu bernama Saulus. Saulus ini asalnya dari Tarsus. Dia dibesarkan atau di sekolah di
Yerusalem di bawah bimbingan gurunya yang paling terkenal yaitu Gamaliel. Dan Paulus ini seorang mazhab Farisi. Mazhab Farisi itu mazhab yang sangat keras sekali. Jadi begitu luar biasa sehingga Paulus ini memusuhi orang-orang Kristen. Paulus ini atau dulu namanya Saulus ini, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghabisi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika perjalanannya dalam satu waktu, ketika Paulus ini mengejar-ngejar orang-orang untuk dibunuh, untuk disiksa dan lain sebagainya, Paulus mendapat satu penglihatan yang sangat luar biasa dan sampai buta matanya. Disitulah dia sadar bahwa kuasa Tuhan melebihi daripada kuasa dia sebagai manusia biasa. Sehingga akhirnya Paulus dimenangkan dan dia mengabarkan kebenaran Injil Kristus ke seluruh wilayah yang sudah kita sebut di depan tadi. Nah, tentunya perjalanan pemberitaan Paulus ini atau pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya baik Barnabas maupun Timotius dan juga Lukas tidak berjalan mulus. Kalau saudara membaca mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 28, bagaimana penderitaan yang dialami oleh mereka, para pekabar Injil ini atau kabar baik ini, sangat luar biasa sengsara yang mereka harus hadapi. Dikeroyok orang, diancam, dipenjarakan. Tetapi mereka begitu kuat sekali untuk menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen mereka kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan sebagai hamba Tuhan, diaken penatua, paling tidak di GPIB Bukit Zaitun, sudah sampai sejauh mana kita ini melayani Tuhan? Apakah kita ini melayani Tuhan ya dengan segenap hati kita seperti ketika kita diteguhkan sebagai seorang penatua diaken, ataukah dengan sesuka hatiku? Sehingga ketika kita melayani bisa saja terjadi sungut-sungut. Ketika kita melayani bisa saja terjadi macam-macam hal yang tidak mengenakan bagi diri kita, akhirnya berdampak kepada orang lain. Tetapi yang saya perhatikan memang kita di Bukit Zaitun cukup lancar, semua penatua majelis baik-baik semua bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam perjalanan pelayanan ini khususnya untuk tahun ini tentunya cukup berat bagi kita karena kita dihalangi oleh yang namanya COVID-19. Sehingga membuat orang menjadi gamang untuk melaksanakan atau melayani Tuhan seperti apa yang seharusnya. Kita begitu takut, kita begitu gentar untuk menghadapi ini semua. Kita takut melayani, kita ini dan itu. Sehingga ada orang yang, waduh, tapi ya syukurlah di Bukit Zaitun tidak ada sih seperti itu. Ada saya dengar di tempat lain sampai bikin bunker begitu. Masuk di dalam bunker supaya tidak kena COVID. Dia lupa bahwa mati hidup manusia ini kan bukan di tangan manusia. Mati hidup manusia ini kan di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita. Sebab firman Tuhan bilang begini, barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius pasal 10 ayat 39, Markus 8 ayat 35, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Lukas pasal 9 ayat 24 bilang begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Banyak ayat yang kita bisa baca. Lukas 17 ayat 33 bilang apa? Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Yohanes 12 ayat 25 mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Banyak ayat yang sudah kita baca dan menguatkan kita sebagai seorang hamba Tuhan.
Mari kita introspeksi diri kita sendiri, sudah sampai sejauh mana kita ini melayani Tuhan. Tidak usahlah kita seperti kelasnya Paulus, paling seperti itu mungkin terlalu jauh. Paling tidak kita mendoakan jemaat kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, wajib bagi kita mendoakan jemaat kita. Jangan kita hanya mementingkan diri kita karena kita susah, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Bukan hanya kita saja yang susah, jemaat juga banyak yang susah. Banyak yang sakit, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi juga sangat banyak. Tugas dan tanggung jawab apa sih kita nih? Sebenarnya minimal kita berdoa buat mereka. Kalau doa saja sudah tidak mau, bagaimana harta kita yang kita bisa berikan kepada mereka? Nah, Paulus mengajarkan banyak hal kepada kita. Risiko yang dia hadapi begitu besar, taruhannya adalah nyawa. Tetapi tahu, Paulus mengabaikan semua itu. Dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya dengan segenap hatinya. Risiko cukup besar baginya. Tetapi apapun itu risikonya, tetap dia melaksanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada ayat 4 dan 5, Paulus bersama Silas yang namanya disebut dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 22 sebagai seorang yang terpandang di antara saudara-saudara dan para rasul, berkeliling dari kota ke kota memberitakan hasil keputusan. Karena ini ada keputusan yang berat, mereka datang ke Yerusalem untuk menyampaikan keputusan itu tadi, untuk rapat. Sehingga di situ mereka boleh rapat untuk menyelesaikan, atau seperti kita adakan kapan hari itu adalah sidang. Sehingga dari keputusan tersebut yang diarahkan di persidangan di Yerusalem yang dipimpin oleh Petrus dan Yakobus, saudara Yesus, disebut sebagai sidang sinode atau komisi gereja yang pertama atau konsili Yerusalem. Karena ada pertentangan-pertentangan yang kita baca di sini, Petrus sendiri juga pada waktu itu menjadi gamang kalau saudara membaca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul. Sehingga harus ada satu keputusan yang bermanfaat bagi jemaat. Di dalam pelayanan kita tentu banyak hal yang kita temui, baik yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan. Apapun itu, enak atau tidak enak, kalau kita sudah ya dengan segenap hati, kita melaksanakan juga dengan ya dengan segenap hati kita. Yang kita layani adalah domba-domba yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan itu kelak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan. Bersama-sama kita saling mendoakan di antara kita. Bersama-sama kita saling membantu di antara kita. Dalam khotbah yang lalu, baik khotbah PKLU maupun khotbah rumah tangga, di situ dijelaskan bagaimana yang kuat mendukung yang lemah. Yang lemah juga tidak mengambil kesempatan, tetapi dia mau bangkit dari keterpurukan supaya dia bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini sekali lagi mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai hamba Tuhan, banyak risiko yang kita hadapi. Untuk itu, tentunya ketika kita mau menerima diri sebagai seorang gembala atau sebagai seorang hamba Tuhan, tentu memerlukan satu pemikiran yang sangat mendalam. Sehingga ketika kita melayani Tuhan tidak berhenti di tengah jalan, tetapi kita melayani Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kembali kita. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kita belajar dari suri tauladan Paulus, sampai Paulus masuk keluar penjara sampai mati, dia tetap setia melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mungkin saudara berpikir bahwa melayani Tuhan itu bagaimana sih caranya? Melayani Tuhan itu kan tidak repot mestinya. Paling tidak saudara bisa melayani istri, suami, anak-anak, keluarga, orang sekitar kita, jemaat kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Kita sudah bisa melayani. Apakah orang yang melayani Tuhan harus diakan penatua atau pendeta atau evangelis? Tidak. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua bisa saling melayani di antara kita. Dan kita saling membangun di antara kita. Baik melalui kata-kata maupun perbuatan kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Makin banyak orang percaya kepada Tuhan. Bukan masalah kita gantung salib besar-besar di dada. Atau tenteng Alkitab kemana-mana. Tetapi bagaimana cara hidup kita
orang lain bisa membaca dari cara hidup kita. Kalau saudara sering membaca kesaksian-kesaksian orang yang akhirnya ikut Kristus, kebanyakan dari mereka mereka sudah membaca Alkitab, tetapi mereka melihat dari Alkitab hidup, Alkitab terbuka. Bagaimana ulah atau tingkah atau orang-orang Kristen yang mereka lihat. Mereka belajar dari situ. Sehingga mereka percaya kepada Kristus. Setelah percaya baru mereka mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bukan mereka mempelajari Alkitab yang tertulis ini, tapi mereka mempelajari Alkitab dari cara hidup kita orang Kristen. Kalau kita dengan tetangga saja sudah tidak beres, bagaimana kita bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan? Dengan tetangga kiri kanan saja kita sudah tidak akor, bagaimana kita mau akor dengan orang lain? Ketika ditanya apakah saudara mengasihi Tuhan? Ya, saya mengasihi Tuhan. Karena apa yang ada tertulis di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 bilang apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang utama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi kita mengasihi Yesus yang tidak kelihatan. Kita gembar-gembor saya mengasihi Yesus. Tetapi orang yang kelihatan, tetangga yang kelihatan, rekan sepelayanan yang kelihatan, jemaat yang kelihatan, saudara kita yang kelihatan, kita sulit untuk akor. Kita sulit untuk berhubungan baik dengan mereka, membangun hubungan yang baik dengan mereka. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Mari kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Orang Jawa bilang manungso urip kuwi ojo dumeh. Orang hidup itu jangan mentang-mentang. Kita hidup ini kurang lebih. Sometimes lose, sometimes win. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi mari kita saling take and give. Kita saling memberi dan menerima. Kita menerima dan memberi. Sehingga ada damai sejahtera di antara kita. Di antara sesama jemaat. Yang lebih juga tidak merasa diri paling hebat. Yang berkekurangan juga tidak merasa diri paling rendah. Tetapi kita semua sama setara di hadapan Tuhan. Berkat yang kita terima yang ada dalam hidup kita bukan karena kita. Tuhan memberikan berkat kepada orang lain melalui saudara dan saya. Tuhan memberikan berkat kepada kita juga melalui orang lain, lalu Tuhan orang berikan kepada kita. Maka dengan cara itu ada keseimbangan di antara kita sebagai jemaat, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita saling mengasihi, kita saling menyayangi. Sehingga firman Tuhan boleh disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan satu hal yang kita perhatikan kalau kita membaca di sini, mereka menurut sungguh-sungguh dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ayat 9 dia bilang, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berkata kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kita boleh berimajinasi begini Bapak Ibu. Katakanlah di Bukit Zaitun saya sama Pak Joko, kita mendapat satu penglihatan untuk memberitakan Injil di satu daerah, di mana di daerah tersebut itu masih banyak orang belum percaya kepada Kristus. Bahkan mungkin bisa memusuhi kita. Apa yang saya dengan Pak Joko mengambil keputusan sebagai seorang hamba Tuhan? Apakah kita langsung berangkat atau kita masih mikir-mikir atau lain sebagainya, atau kita bersama-sama bergumul bahwa dalam doa? Tentunya sebagai seorang hamba Tuhan kita harus membawa di dalam doa. Kita bergumul dalam doa. Sehingga kita bisa tahu apakah ini perintah Tuhan atau bukan perintah Tuhan. Selalu kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sehingga dengan cara itu kita bisa melaksanakan firman Tuhan. Lalu apakah ketika kita melaksanakan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan berjalan dengan mulus? Kalau saudara membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal 28 tidak mulus. Tetapi mereka begitu tegar dengan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Tetapi mereka juga membuka hati dan pikiran mereka untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga mereka tidak mentang-mentang karena sebagai murid Tuhan, mereka diberi kuasa oleh Tuhan, lalu mereka semau gue. Tidak.
Tetap mereka buka hati dan pikiran dan jiwa mereka sehingga roh Tuhan bekerja dan mereka boleh mengerti mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan, sudah saya katakan di depan tadi, bukan satu hal yang mudah. Jangankan kita katakan kita mau sampaikan kebenaran firman Tuhan di satu daerah yang sangat berbahaya. Kita menyampaikan firman Tuhan di dalam rumah saja, suruh anggota keluarga baca Alkitab saja kadang-kadang juga repot. Apalagi kita mau menyampaikan di luar. Sehingga kadang-kadang membuat kita menjadi putus asa. Tetapi melalui firman Tuhan di hari ini, Paulus sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tegar dalam melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Paulus yang tadinya bukan orang yang percaya kepada Kristus, begitu yakin akan berita kebenaran firman Tuhan ini, sehingga dia rela untuk melepaskan kepercayaannya yang sangat luar biasa, lalu ikut Yesus, pikul salib. Tuhan Yesus bilang apa? Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Tidak katakan pikul salibku, tapi pikulah salibmu. Pikul salib kita sendiri dan mengikuti Kristus. Ketika kita pikul salib dan kita mengikuti Kristus, memang berat. Tetapi kita yakin dan percaya ketika ada campur tangan Tuhan di situ, beban yang tadi demikian berat dapat kita pikul. Terkadang dalam hidup ini kita berdoa mohon kepada Tuhan supaya keadaan atau pergumulan kita boleh berlalu. Tetapi Tuhan tidak menjawab, bahkan mungkin Tuhan bisa menjawab tidak akan berlalu. Tidak akan berlalu penderitaan atau pergumulan yang kamu alami. Tetapi saya akan memberikan kekuatan kepada kamu sehingga kamu kuat untuk memikul beban yang demikian berat. Karena melalui pergumulan, melalui beban berat yang Tuhan berikan kepada kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Satu berkat yang sangat luar biasa bagi kita. Saudara jangan menerjemahkan secara sempit berkat itu mungkin rumah baru, mobil baru, atau uang dalam jumlah banyak. Tentu tidak demikian. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita macam-macam. Memberikan anak-anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, keluarga yang baik, rumah tangga yang tenang, dan macam-macam. Tetapi begini, karena kita ini terlalu terkendala dengan pergumulan-pergumulan hidup kita, sehingga kita sulit untuk memahami berkat Tuhan atau kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena pergumulan begitu berat. Kita terkungkung oleh pergumulan kita. Tetapi marilah kita mau melepaskan pergumulan kita itu tadi, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus dan teman-teman pun juga sama. Mereka mengalami satu pergumulan yang demikian berat dalam pelayanan. Tetapi mereka mau sisihkan itu dan mereka mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tinggal saudara dan saya. Apakah kita mau melaksanakan seperti apa yang sudah dilaksanakan Paulus di dalam kehidupannya? Mungkin kita tidak bisa sama persis dengan Paulus. Tetapi paling tidak kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan minta daripada kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan, mohon Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kita. Semua itu dapat terjadi kalau saudara membuka hati dan pikiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Terpujilah nama-Mu karena begitu baik dan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Ketika kami masih ada sampai dengan sekarang, semua itu adalah anugerah Tuhan. Biarlah kami mempergunakan anugerah karunia Tuhan ini dengan baik dan benar. Sehingga kehidupan kami dari hari ke hari boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Sehingga kami bisa menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Mungkin dalam kehidupan kami ini banyak masalah persoalan yang kami hadapi, pergumulan hidup yang demikian berat. Tetapi apapun itu kami percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sanggup menanggung segala perkara yang kami hadapi. Terkadang waktu lama sekali seakan-akan tidak ada jawaban dari Tuhan kepada doa-doa kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan jawaban kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Berikanlah kesabaran, kekuatan kepada kami dalam menghadapi tantangan hidup ini. Mungkin sebagai manusia biasa, terkadang kami sudah tidak kuat untuk menghadapi atau menjalani kehidupan ini. Tetapi sebagai manusia rohani di dalam kasih Kristus, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Supaya kami dalam keadaan sebagaimanapun sulitnya, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di malam hari yang berbahagia ini, saya mau mendoakan untuk gereja kami. Gereja GPIB, di seluruh wilayah kerja GPIB. Tuhan memberkati semua hamba Tuhan yang ada di sana. Baik pendeta bersama keluarga, presbiter bersama keluarga. Mereka dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan. Tuhan mendukung mereka di dalam segala hal, baik kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan. Demikian pula jemaat-jemaat yang ada di sana. Tuhan tolong mereka sehingga mereka saling bahu-membahu. Sehingga melalui gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, firman Tuhan dapat tersampaikan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, khususnya kami di sini GPIB Bukit Zaitun. Tuhan memberkati kami, semua para presbiter, pendeta, dan keluarga masing-masing. Biarlah kami ini boleh menjadi pelayan Tuhan, ya dengan segenap hati kami, bukan ya dengan semau kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan mendukung kami, baik dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam membangun hubungan dengan istri dan suami dan anak-anak dan keluarga. Sehingga selalu ada damai sejahtera dalam hati kami dan kami boleh melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang ada di GPIB Bukit Zaitun, baik yang ada di sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2 maupun sektor pelayanan 3. Tuhan, banyak orang-orang tua yang ada di sektor masing-masing, baik mereka dalam keadaan kesendirian mereka, mungkin mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan galau, dalam keadaan penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi sampai hari ini, mereka tetap setia percaya kepada Kristus. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat merasakan kehadiran. Baik mereka dalam keadaan sakit, Tuhan dengan pertolongan-Mu, Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum, peralatan yang dipakai, Tuhan memberkati keluarga. Sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan. Yang susah Tuhan menghiburkan, Tuhan menguatkan mereka. Dan mereka dapat percaya bahwa Tuhan betul-betul hadir dalam hidup mereka. Terkadang ketika kami mengalami banyak masalah, banyak kesulitan yang kami hadapi, kami tidak rasional lagi dalam menghadapi hidup ini. Tetapi melalui firman Tuhan di pagi hari ini, boleh kami dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Mulai dari presiden sampai menteri, sampai dengan aparat yang paling rendah. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Pula kami yang ada di Jawa Timur sini. Baik gubernur kami, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota. Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka dengan sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan. Melayani warga kami yang ada di Jawa Timur sini dengan takut akan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan terima kasih dengan melandainya COVID-19. Kami berharap supaya semua rumah Tuhan, semua rumah ibadah boleh dibuka dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Semua rencana kerja kami di GPIB Bukit Zaitun, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua keputusan-keputusan yang diambil tentu diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, khususnya kami para pelaksana harian majelis jemaat. Sehingga setiap keputusan yang kami ambil boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga tentu berkenan di hadapan jemaat.
Tidak ada keputusan yang sempurna menurut manusia, tetapi menurut Tuhan itu ada sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Bahkan kami akan masuk dalam istirahat kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang. Mungkin banyak persoalan yang kami hadapi, tapi kami boleh tidur dengan nyenyak karena Tuhan beserta dengan kami. Dan dengan kuasa dan pertolongan serta perkenanan Tuhan, kami boleh dibangunkan pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih Bapa. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa dan permohonan kami. Untuk itu Bapa, kami naikkan doa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Marilah kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ayat Alkitab terdapat dari Matius 5 yang ayat ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Mari kita nyanyi persembahan dalam Kitab Bakti 87 ayat yang pertama. Aku bersyukur padamu Tuhan atas arunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Inilah Tuhan, berkat yang kami persembahkan semuanya adalah dari tangan-Mu. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengolah akan persembahan ini dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini. Mari kita
Berdiri sama-sama kita akan menyanyi dari Gita Bakti 252 baitnya yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Mari kita menutup kebaktian malam hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami dalam kebaktian kami di malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan tetap tertanam dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami. Sehingga melalui firman-Mu kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan dan pengasihan Tuhan. Untuk itu sebelum kami berpisah, kami semua mohon berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai, dipersilakan duduk kembali.